Sepada Pro 2, RRI Manokwari, dan kita di program Sepada Selamat Pagi Pro 2 dengan BNNP Papua Barat dengan Dr. Aling Yuda Prasta. Kita di topik rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Saya Vera Sinaga, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Oke, kabarnya pastinya baik ya? Alhamdulillah saat ini luar biasa baik, Ibu. Iya, baik pastinya ya. Dan kita di rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Nah, Dok, ini bicara soal narkotika rehabilitasi. Bagaimana cara memastikan tingkat keparahan dari rehabilitasi? Oh, ini harus direhabilitasi gitu. Oke. Kalau dari bicara tingkat keparahan, tentunya kita ada alurnya, Bu, ya, dalam rehabilitasi itu. Jadi, alur rehabilitasi itu yang pertama, yang pasti harus bersedia dulu, Bu. Jadi dia harus bersedia dulu untuk dilakukan rehabilitasi. Karena apa? Karena yang menjadi faktor penting dari penyembuhan rehabilitasi itu sendiri adalah kemauan individu untuk dilakukan rehabilitasi itu. Nah, setelah itu dia bersedia untuk lakukan rehabilitasi, nah dia datang ke kantor atau ke klinik kita untuk memang berniat dilakukan rehabilitasi. Setelah itu kita lakukan namanya screening, Bu. Jadi ada screening, kita screening menggunakan ASIS. Nah, dari ASIS itu kita tahu dari zat-zat apa saja yang dia gunakan melalui form namanya ASIS itu. Dari form itu kita tahu nih, oh dia nih pengguna apa aja. Kemudian di tingkat yang mana. Nah, dari situ baru masuk ke dalam asesmen. Dari asesmen kita menggunakan namanya form ASI, Addiction Severity Index, Bu. Nah, dari situlah kita mengetahui tingkat keparahan dari penyalahguna zat yang dia gunakan. Nah, dari situlah kita ambil kesimpulan apakah ini bisa direhabilitasi atau tidak. Kemudian juga dari situ kita bisa mengetahui apakah tingkat keparahannya ini memiliki indikasi untuk dirawat inap ataupun rawat jalan, seperti itu. Dok, kalau misalnya pasien rehabilitasi itu datang sendiri atau diantar sama keluarganya atau dari pihak dokter yang yuk rehabilitasi gitu ya? Atau mungkin penderitanya punya nggak gangguan mental yang lain seperti depresi, cemas, atau seperti apa biasanya di lapangan, Dok? Jadi menurut jenisnya ya, Bu, ya, rehabilitasi itu ada dua, Bu. Rehabilitasi voluntary dan rehabilitasi kompulsori, Bu. Kalau kompulsori itu biasa dia datang bersama pihak kedua. Pihak kedua ini siapa? Pihak keduanya ini adalah biasanya penegak hukum, ya. Kemudian ada misalnya dari LSM atau LSM yang memang peduli kepada penyalahguna, pengennya dia direhab, itu namanya kompulsori. Ada ikut andil orang lain untuk dia mau direhab. Tapi ada yang satu lagi yang voluntary. Yang voluntary ini atas kemauan sendiri, yang saya bilang tadi, atas kemauan sendiri. Dan biasa datang dengan orang tua atau keluarganya, pamannya atau istrinya, bahkan anaknya. Itu dia biasa datang. Itu voluntary. Bicara tentang gangguan mental, nah biasa datang ke tempat kami di BNN ini tanpa gejala psikiatri. Nah, gejala psikiatri biasa kan narkoba ini kan menyebabkan gangguan sistem saraf pusat yang mengganggu kalau kita bisa bilang kejiwaannya, Bu. Nah itulah tadi fungsinya asesmen yang saya bilang. Apakah ada gejala psikiatri atau tidak? Nah, biasa dengan gejala psikiatri kita lakukan rujukan, ya. Pertama kita perbaiki gejala psikiatrinya dulu, karena tidak efektif ketika kita melakukan rehabilitasi dengan ada gejala psikiatri. Karena itu nggak sinkron, nggak akan nyambung nanti. Jadi gejala psikiatrinya dibaikin dulu, baru dia dilakukan rehabilitasi. Seperti itu, Ibu. Itu biasanya kalau rehabilitasi inap atau rawat jalan? Jadi itu tadi, Bu. Jadi dalam screening dan asesmen itu kan banyak alurnya, Bu. Bukan hanya kita tanya jawab, tapi kita tanya jawab sesuai dengan alur rehabilitasi yang dikeluarkan oleh BNNRI. Kita biasa kapan ini si A dirawat inap, kapan si B dirawat jalan. Itu ada pakai namanya asam kriteria, Bu.
Jadi di situ ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama, ada tidaknya gejala intoksikasi dari zat yang dia gunakan. Gejala intoksikasi itu gejala keracunan ada atau tidak. Gejala yang timbul akibat efek dia menggunakan ada atau tidak. Jadi dalam asam kriteria itu ada itu tadi, kurang lebih itu ada 6, Bu. Yang kedua, resiko dia untuk kambuh. Lingkungannya seperti apa? Apakah lingkungannya mendukung untuk pemulihan dia? Nah, kalau mendukung, otomatis skornya akan kecil. Tapi kalau dia lingkungannya penyalahguna semua, di kompleknya penyalahguna, di sekolahnya juga temannya penyalahguna, itu skornya akan lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga itu emosional sehari-harinya. Yang keempat itu ada tidaknya resiko untuk kambuh lagi. Jadi resiko untuk kambuh lagi seperti daerahnya biasa sering timbul craving gitu. Jadi kalau dia memicu ini sering adanya craving, nah kita terlalu resiko untuk dilakukan rawat jalan. Nah, tentunya berdasarkan asam kriteria itu kita plotkan, kita skorkan. Kalau memang ada indikasi, biasanya semakin tinggi skornya kita akan mengindikasikan untuk rawat inap. Tapi kalau skornya hanya kecil, kita rawat jalan. Seperti itu. Ada nggak dok case yang udah sembuh, kambuh lagi, masuk lagi, udah keluar masuk lagi gitu? Ada nggak? Ada. Cuman tidak banyak, Bu. Itu namanya relapse. Nah, itu tadi selain rehabilitasi kan, setelah rehabilitasi ini kan ada program namanya pasca rehabilitasi. Nah, pasca rehabilitasi itulah kita lihat klien ini nggak kita lepas begitu aja, Bu, setelah selesai rehab. Tentunya kita akan ada pemantauan setelah rehabilitasi, yaitu namanya program pasca rehabilitasi. Nah, itulah kita nilai ada nggak kemungkinan dia untuk relapse kembali, seperti itu. Jadi itu setiap orang itu pasti memungkinkan untuk relapse. Cuman bagaimana individu itu untuk mempertahankan kepulihannya. Seperti itu, Ibu. Baik, Dok. Kalau dari program rehabilitasi ini, apakah ada program khusus untuk remaja, untuk jangka panjang misalnya? Remaja kan rentan untuk kambuh lagi seperti yang Dok bilang tadi kan? Benar. Itu ada program jangka panjang nggak? Program jangka panjang sebenarnya kita program rehabilitasi itu cuma sampai pasca rehabilitasi, Bu. Program jangka panjang itu balik lagi kita ke keluarganya. Keluarganya itu mampu tidak? Ini kan kita bicara penyalahguna ini kan tidak bisa sembuh, bisanya pulih, ya toh. Kalau kita tahu faktor pencetusnya, kita bisa menghindarkan faktor pencetusnya tersebut. Nah, itu tentunya dia akan kemungkinan untuk relapse-nya akan berkurang. Cuman kalau dia faktor pencetusnya timbul lagi, misal salah satu faktor dari penyalahguna narkoba adalah misalnya dari faktor lingkungan, sosial, ataupun keluarga. Kalau dari faktor keluarga, dia misalnya ada trauma dari keluarganya timbul lagi, dia mengalihkan ke narkoba lagi. Nah, itu akan kemungkinan relapse lagi, Bu. Jadi jangka panjangnya kita tetap melakukan edukasi kepada keluarga. Kemudian juga bagaimana usaha dari keluarga itu untuk mempertahankan kepulihan dari klien ini. Berarti secara tidak langsung keluarga juga diterapi ya, Dok ya? Benar. Ikut diterapi gitu ya? Benar. Jadi dalam rehabilitasi itu nantinya bukan hanya kita lakukan treatment kepada penyalahguna ataupun kepada klien. Tapi ketika kita plot permasalahannya kalau memang dari keluarga, nah kita tetap lakukan namanya treatment terapi family intervensi namanya TFI. Nah, itulah kita panggil keluarganya, nanti kita pisahkan dulu untuk klien. Klien jadwal konselingnya nggak usah datang dulu, tapi yang datang keluarga. Nah, disitulah kita tanya. Setelah selesai dia cerita masalah keluarganya klien ini, nah di situ kita pecahkan masalah, kita bantu, kita arahkan keluarga ini untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk klien ini. Seperti itu. Supaya ini, karena ini kan 1 kali 24 jam kan klien kan bersama keluarga ya, Bu. Dengan keluarga. Iya, kalau sama kita paling cuma 30 menit, 1 jam konseling itu kan. Cuman sehari-hari dia sama keluarga. Nah, tentunya bagaimana dia membina baik hubungan antara klien dengan keluarganya itu. Seperti itu. Kita mampu membuat keluarga itu memahami apa yang dia rasakan. Seperti itu. Dokter, kalau dari sisi remaja misalnya, remaja yang
terkena penyalahgunaan narkotika. Itu kalau dokter pernah nggak dapetin kasus kalau dari case keluarga itu biasanya gara-gara apa? Yang pertama, saya jelaskan dulu terkait pernah atau tidaknya ya. Mayoritas kami ini di usia remaja, pasien kami. Di bulan bulan Februari ini aja kita hampir kurang lebih 17 orang itu mayoritas usianya remaja. Permasalahan tidak semuanya masalah keluarga. Biasa permasalahan keluarga itu yang pertama kurangnya kasih sayang. Jadi ada yang orang tuanya sibuk kerja, cuman anak ini dirasa kok nggak diperdulikan gitu. Jadi dia akan mencari jati dirinya keluar, bukan mendekat ke keluarga seperti itu. Atau memang perpisahan antara orang tua, ibu dan ibu dan ayahnya, atau memang ibunya lebih membela anak A dibanding anak B. Kayak gitu, Bu. Jadi biasa dia akan sedikit minder dan lebih mencari jati dirinya keluar. Bahkan kadang karena di era yang modern sekarang ini lewat internet juga dia bisa cari-cari apa yang harus saya lakukan. Cepat. Iya, supaya saya nggak stres karena keluarga kan biasa sudah canggih semua sekarang. Iya, Dok, ada nggak tips untuk remaja nih gimana? Misalnya yang sudah pernah mungkin karena lingkungan pergaulan kambuh lagi gitu ya, craving lagi gitu ya. Gimana cara nanganin itu? Nah, itulah kita harus tahu dulu cravingnya penyebabnya apa. Biasanya misal ada dia biasa pakai di taman misalnya, Bu ya. Tapi ketika dia lewat taman itu, nah itu dia akan ingat gimana dia pakai, sama siapa dia pakai, ya, apa yang dia rasakan itu ingat. Nah, ketika dia ingat, itu akan timbul rasa, aku harus pakai lagi nih. Jadi gemeter semua. Nah, itulah namanya craving. Nah, solusinya ya kita menghindari hal-hal pemicu dari craving itu sendiri. Contohnya bisa dari tempat yang saya bilang tadi, atau kita bisa lihat, biasa kan ini kan karena ajakan kembali, faktor lingkungan. Kita bisa kalau kita bisa bilang bukan menjauhi ya, tapi membatasi diri saja. Kalau menjauhi kan agak kasar ya, tapi lebih tahu apa yang harus dilakukan dan dampak yang akan dilakukan ketika dia menyalahgunakan narkobanya kembali seperti itu. Nah, kalau selama rehabilitasi, pasnya dokter di tempat rehabilitasi kan memberikan dukungan ya. Benar. Baik dari kesehatan mental, dukungan psikologis, ya pernah nggak dapetin case yang kliennya tuh yang depresi, malu gitu? Nah, sering, Bu. Jadi pada awal-awal remaja ini biasa kita dapetin case dia nggak mau cerita apa yang penyalahgunanya tuh nggak akan mau cerita. Jadi itulah kita agak kalau kita bilang, makanya saya bilang tadi kemauan dia untuk rehab itu harus datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Biasa dia datang kan karena dipaksa orang tua. Nah, seperti itu. Itu sering kita temuin, dia kontak mata aja dia nggak mau lihat kita, karena saking takutnya, saking mikirnya, oh aku bakal dipenjara nih di sini. Padahal enggak, padahal cuma mau disembuhin kan. Nah, banyak beberapa case memang dia nggak mau menceritakan, malu. Padahal faktanya kita hanya membantu saja. Jadi hampir mayoritas lah, Bu, kalau seperti itu. 50% mereka malu dan nggak mau mereka menceritakan apa yang mereka rasakan. Jadi kita memang butuh pendekatan. Kebetulan banyak ada kita psikolog di situ, ada konselor. Nah, kalau saya memang dirasa, oh ini memang harus ke konselor dulu, oh ini memang harus ke psikolog dulu. Nah, itu nanti baru dilakukan namanya pendekatan emosional ya, building rapport dulu sama pasien. Nggak langsung serta-merta kita tanyakan, kamu pakai ya, kamu pakainya seberapa lama? Enggak, tapi kita building rapport dulu antara konselor, dokter, ataupun ke klien, kayak gitu. Nah, tadi kalau misalnya kliennya bilang, takut nanti di penjara, apakah rehabilitasi ini bisa jadi alternatif untuk hukuman pidana gitu? Nah, jadi pidana atau tidaknya tergantung barang bukti yang ditemuin, Bu. Kalau ini sepengetahuan saya ya, Bu ya, tapi tidak melangkai expert saya seperti ini kan hukum ya, Bu. Jadi ada namanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi ada batasan atau nilai cut off dari
zat tersebut. Jadi misal ketika kita dapati anak dengan lagi membawa ganja, misal nilai SMA-nya itu kurang lebih, kalau ganja itu kalau tidak salah ya Bu 5 gram. Ketika angkanya di atas 5 gram itu sulit untuk dilakukan rehabilitasi karena itu sudah di atas edaran Mahkamah Agung. Ketika di bawah kita masih ada kemungkinan untuk dilakukan rehab dengan apa? Dengan dibuktikan bahwa dia adalah penyalahguna. Dari mana kita tahu dia penyalahguna? Kita lakukan pemeriksaan urin, hasilnya positif. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya kalau penyalahguna itu wajib karena ada undang-undangnya Bu, di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Setiap penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Jadi jangan takut kalau yang merasa dia hanya pengguna, jadi untuk melakukan rehabilitasi itu nggak usah takut karena mereka sudah dilindungi undang-undang. Yang paling tinggi kan undang-undang ya Bu. Jadi nggak usah takut, datang saja kita rehab tanpa perlu dipidana, tanpa takut dipidana. Nah, untuk rehabilitasi sendiri ini Dok, dari prosedur ini melalui lembaga resmi pemerintah yang pastinya ya. Benar. Dan seperti apa Dok? Jadi rehabilitasi ini bisa dilakukan di lembaga instansi pemerintah namanya IPWL Bu. Instansi penerima wajib lapor yang di bawah Kemenkes ya. Kecuali selain dari BNN ya Bu. Nah, IPWL ini ada alurnya. Jadi ada standarisasi suatu lembaga untuk melakukan rehabilitasi. Ada standarisasi namanya SNI 8807 2022. Semua fasilitas kesehatan yang sudah standarisasi, yang sudah sesuai dengan SNI 8807 2022 itu bisa melakukan layanan rehabilitasi. Nah, gitu. Yang menjadi permasalahan rehabilitasinya gratis atau bayar nih, gitu kan. Nah, kalau yang IPWL itu biasanya gratis karena di bawah Kemenkes, nanti akan diklaim. Kan narkoba ini kan tidak diklaim BPJS ya. Oh, tidak ya? Tidak Bu, karena dia penyalahguna akibat penggunaan dia sendiri. Makanya dia ada alternatif yaitu IPWL. Nah, IPWL ini bisa gratis. Nanti fasilitas kesehatannya melakukan klaim ke Kemenkes dengan status sudah IPWL. Jadi ada gratis kalau IPWL. Tapi kalau lembaga swasta tadi biasanya berbayar, ada ini. Nah, yang tentunya harus sudah standarisasi SNI 8807 2022. Namun untuk di BNN, kalau di BNN Provinsi Papua Barat itu 0 rupiah Bu. Jadi nggak usah takut untuk biaya, semuanya hanya yang penting kemauan untuk rehabilitasi saja. Jadi 0 rupiah, tidak dipungut biaya. Kalau dipungut biaya bisa lapor saya, nanti saya lapor atasan. Seperti itu. Oke. Dari tempat rehabilitasi, aku pengen dengar dong cerita dokter kalau misalnya dari dukungan keluarga itu kan setelah klien keluar kembali lagi ke keluarga, kena lagi, itu kadang ada juga keluarga yang kok kemarin begini. Jadi ada stigma anaknya ditekan gitu ya, tambah depresi lagi. Nah, gimana sih caranya dari dukungan keluarga sendiri untuk bisa anaknya betul-betul sehat, betul-betul pulih gitu? Jadi orang tua harus memahami kebutuhan anaknya Bu. Kita tidak bisa serta-merta langsung menjudge seperti yang Ibu bilang, kamu tuh pakai lagi gini lagi, nggak bisa. Tapi kita harus melakukan pendekatan emosional yang saya bilang tadi. Karena ini kan remaja, usia rentan, anak-anak. Jadi dia masih mencari jati diri. Kita biasanya keluarga yang sudah kita lakukan namanya TFI Bu, konseling, TFI, terapi family intervensi, dia akan memahami apa yang salah dalam pola asuhnya, kemudian apa yang salah dalam kesehariannya, dalam merawat anaknya ini. Jadi dia sudah memahami. Kedepannya dia tidak akan biasanya kita belum temui ya Bu kasus relapse karena orang tuanya itu belum pernah. Biasanya dapat laporan mereka sudah merubah pola asuhnya Dok, jadi anaknya sekarang tampak lebih baik, lebih ceria, sudah mau lagi ngobrol di ruang tamu sama-sama semua. Nah, kalau beberapa case kalau memang seperti itu yang timbul mungkin dari pola asuhnya. Pola asuhnya mungkin orang tuanya harus duduk bareng nih, ibu, ayah, keluarga, apa yang harus, karena itu kan kalau kita bilang nggak bisa dia sendiri sembuh itu klien ini, dia butuh dukungan, support dari keluarga, orang terdekat, istri, anak, bahkan pasangannya. Nggak bisa dia sembuh sendiri.
Makanya kami biasa melakukan edukasi itu kepada keluarga ataupun konseling kepada pasangannya untuk memang hal-hal yang memang memicu dia menggunakan lagi itu jangan sampai terulang. Kalau dari penyalahgunaan narkotika ini kan biasanya dari case umur berapa, Dok? Yang dokter tangani? Di Papua Barat ya Bu ya. Untuk di Papua Barat kita pernah tangani anak SMP. Ada anak SMP sampai untuk anak-anak ya Bu. Dari anak SMP itu kelas 2 atau kelas 3 sampai dengan kelas 3 SMA. Nah, itu rata-rata di range umur mungkin 15 sampai 19 tahun ya. Masih muda sekali. Masih muda sekali. Itu kira-kira mereka dapat dari mana ya? Nah, itu kita tanya, mayoritas kita tanyakan, kalian kenapa menggunakan? Dapat dari mana? Dapat ditawari oleh temannya, Bu. Jadi cuma ditawari oleh teman, mereka ya to feel good, ingin merasa lebih baik aja. Iya. Atau merasa lebih keren gitu. Nah, to do better biasanya untuk merasa lebih keren. Atau karena orang lain menggunakan, banyak faktor dia menggunakan itu. Dapatnya dari mana itu biasa dapat dari temannya. Cuman untuk akses jual belinya saya kurang paham ya. Mungkin yang paham itu polisi di mana daerah memang daerah rawan. Cuman kalau mayoritas mengapa mereka menggunakan? Ya itu tadi karena pengaruh dari teman, coba pakai lebih baik ya. Karena teman yang lain menggunakan, kok kelihatan keren, saya pengen pakai nih. Nah itu rata-rata alasan menggunakan tuh karena itu Ibu. Kalau dari rehabilitasi itu ketika klien direhabilitasi, apa yang ciri-ciri atau kamu boleh keluar nih? Jadi tanda-tandanya. Oke, jadi keberhasilan dari rehabilitasi ya Bu. Iya. Nah, jadi rehabilitasi ini ada penilaiannya. Penilaian awal dan akhir. Kita menggunakan namanya penilaian kualitas hidup atau WHO Call. Iya. Jadi WHO Call itu quality of life itu kita lakukan di penerimaan awal dan akhir mau rehabilitasi. Jadi dalam WHO Call from WHO Call itu ada beberapa domain yang dinilai Bu. Domain lingkungan, fisik, sosial, kesehatan. Ketika ada peningkatan domain, kita bisa menandakan, ini berarti terapi yang kita berikan atau konseling yang kita berikan itu mampu merubah kualitas hidupnya. Ada perubahan. Berarti disitulah keberhasilan dari rehabilitasi. Nah, kemudian selain WHO Call, kita juga melakukan cek urin Bu. Cek urin random biasanya kita, karena kita nggak kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, nanti dia misalnya kita kasih tahu tanggal 27 cek urin ya. Nah nanti tanggal 25, 24 dia tuh nggak pakai tuh. Nggak pakai, nanti biar negatif. Jadi kita lakukan random. Jadi bisa kapan aja kita lakukan. Kalau dia negatif berarti dia mempertahankan kepulihannya nih, nggak pakai. Seperti itu. Itu biasanya berapa lama Dok bisa ketahuan ini nggak pakai ini? Nah kalau bertahannya zat tersebut tergantung dari metabolisme tubuhnya Bu. Biasanya kalau ganja ataupun sabu dalam urin itu hanya bertahan kurang lebih bisa 3-4 hari. 3-4 hari. Kalau dia yang full menggunakan dalam seminggu, seminggu dia bisa 2 kali pakai nih, 3 kali pakai. Kemudian pas dicek di hari ke-7, ini masih positif. Berarti menandakan zat tersebut memang banyak dalam tubuhnya. Kayak gitu. Jadi tergantung dari metabolisme individu, kemudian seberapa banyak dia menggunakan. Nah, seperti itu. Kalau lebih 7 hari biasanya kita temuin itu sudah negatif sih. Setelah rehabilitasi ada aftercare nggak Dok? Pasca rehabilitasi namanya. Kita mendampingi. Tetap ada pendampingan ya? Saya kira ada. Kalau sudah keluar sudah, bukan urusan saya gitu ya. Tidak, tetap ada. Nanti kita lakukan pendampingan. Ya, kita lakukan pendampingan. Kita lakukan penilaian pasca rehabilitasi. Dia bisa kita lepas nggak nih? Nanti kita tanya nih ke orang-orang sekitarnya, keluarganya, perubahan apa sih yang sudah terjadi? Apakah ada tanda-tanda relapse lagi? Nah, kemudian kita tanya, bukan selain dengan keluarga, tetangga-tetangganya nanti kita tanya. Tanya juga? Tanyanya terus terang, diam-diam? Kalau kita tanya dulu keluarga ini, keluarganya ini tetangganya sudah pada tahu belum ya kalau ini menggunakan? Kalau memang dia sudah tahu, belum kita konfirmasi ke tetangganya. Sudah tahu Dok misalnya. Sudah tahu Dok, ini memang tetangga udah tahu kalau si A ini pakai. Jadi kita tanya lagi ke tetangganya. Menurut Ibu si A ini ada yang berubah nggak gitu, seperti itu. Kalau memang dia bilang ada, berarti
udah berhasil nih dia mempertahankan kuliahnya, tapi kalau bilang masih seperti ini dok, nah nanti kita kaji ulang hasilnya, kita lakukan duduk lagi kunjungan keluarga namanya ada, kemudian kesiapan dia dalam melakukan kehidupan pasca rehabnya, itu kita nilai apa sih yang mau dia lakukan. Kan orang mau rehab itu kan ada targetnya, Bu. Iya. Targetnya apa sih? Yang pertama dia tidak menggunakan, misal sudah terkonfirm, nggak menggunakan, dibuktikan dengan hasil urin negatif, baik. Kemudian target kedua misalnya dia ingin membangun komunikasi yang baik antar keluarga, dikarenakan memang ada masalah keluarga dia jadi pakai. Nah jadi kita konfirmasi ke keluarganya apakah sudah menjalin komunikasi yang baik, ada perubahan perilaku atau tidak. Nah, seperti itu. Atau nanti target perilakunya saya ingin bekerja, karena saya pengangguran, saya ingin bekerja, dok. Nah, apakah dia sudah mempersiapkan apa yang untuk pekerjaannya, sudah menyiapkan CV dan yang lain, atau sudah belum, seperti itu. Jadi kita tetap follow up, tidak kita lepas saja. Berarti itu semua termasuk dalam rangkaian rehabilitasi tadi. Setelah program selesai ya? Iya, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Setelah pasca, kalau memang kita siap dan ada form lagi yang diisi, kalau memang sudah berubah dan memang udah siap untuk kita lihat dia mampu untuk menjalani kehidupan sosial seperti biasanya, baru seperti itu, baru kita ini sudah selesai. Oke. Dok, kasih pesan-pesan dong buat anak muda di Manokwari supaya jangan menggunakan narkotika. Oke. Jadi adik-adik dan kakak-kakak di Manokwari, mari tong jaga Manokwari, khususnya Papua Barat ya Bu ya. Iya. Untuk tidak menggunakan narkoba. Karena apa? Karena masa depan Manokwari dan Papua Barat ini ada di tangan kalian semua, ya. Keberhasilan atau kualitas dari sosial di provinsi itu ada di generasi muda semua. Jadi ayo adik-adik mari jauhi narkoba, giat belajar, semuanya fokus untuk mengejar masa depan, seperti itu, Ibu. Baik, pesan yang sangat bermanfaat dari Dr. Aling Yuda Prasta, dokter ahli pertama BNNP Papua Barat. Terima kasih dokter. Sama-sama, Ibu. Untuk kunjungannya di SPADA. Selamat pagi, Pro 2 RRI Manokwari. Kita masih tetap nantinya untuk kunjungan berikutnya karena dokter seperti Dr. Aling itu sangat kita tunggu-tunggu ya. Siap, Ibu. Untuk anak muda kita. Terima kasih dokter. Sama-sama, Ibu. Sakit telinganya pasti. Sorry dokter. Bersih kali suaranya. Ya? Iya. Bagus dokter. Enggak. Saya lupa kasih kecil ini dokter masih. Enggak terasa juga ya Bu ya? Iya. 35 menit. Iya, daripada di lagu-lagu mendingan kita singkat. Ya, betul, ya. Karena kalau sejam tadi enggak apa-apa juga sih. Enggak kerasa ya? Iya, enggak kerasa, tergantung. Bisa 2 jam kan? Luar biasa. Sabar ya, aku panggil itu. Sabar ya, Dok. Iya, Bu. Mantap, Dok. Makasih, Dok. Saya Mari siapkan diri dan keluarga dengan amal terbaik demi meraih ilahi, jadikan Ramadan untuk lagi dan meningkatkan selama toleransi kebinekaan. ini belum mau fotoin dokumentasi saya. Dokter izin. Iya, mari. Saya masih ini. Oh, sudah ditaruh sih.